Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Jakarta Kota. Kakak mau bertanya dulu nih, bagaimana kabarnya semua adik-adik? Kalau kakak tanya, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sekali lagi adik-adik supaya kita semangat mulai ibadah. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Bagus, oke. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Oke, kita sebelum mulai ibadah kita minggu ini, kita mau bernyanyi dari lagu Satukanlah Hati Kami. Adik-adik semuanya ikut bernyanyi ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Baik adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kita mau masuk ke dalam ibadah. Satukan hati dan pikiran kita supaya kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Di
dan pikiran adik-adik di rumah yang akan memulai ibadah online Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Tuhan, biarkanlah walaupun kami dalam keadaan pandemi seperti ini Tuhan, kiranya Kau berkati kami Tuhan, supaya kami bisa terus beribadah dan memuji muliakan nama-Mu. Tuhan, Kau berikan juga kesehatan untuk guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Terima kasih ya Bapa, pimpinlah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362, Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita mau sama-sama belajar titah. Kalian siapkan katekismusnya di rumah supaya kita bisa sama-sama belajar. Titah kita akan dibawakan oleh Kak Vera. Silakan Kak Vera. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Oke, bagaimana kabarnya? Kakak harap semuanya kita dalam keadaan sukacita ya. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita belajar titah. Belajar apa adik-adik? Belajar titah. Oke, minggu ini titah kita diambil dari titah ke-8. Adik-adik udah tahu ya titah ke-8. Untuk horong 1 boleh diajarin sama mama, papa, dan kakak-kakaknya di rumah ya. Kalau untuk horong 2 dan horong 3 pastinya sudah hafal ya titah ke-8 ya. Kita sama-sama ya adik-adik mengucapkan titah ke-8. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Sekali lagi. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Nah adik-adik, kakak akan membacakan maksud atau arti dari titah ke-8 tersebut. Maksudnya atau artinya apa sih? Kakak bacakan ya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Tuhan. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha atau niaga sesama manusia untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Oke adik-adik, semoga titah ini kita dapat menjalankannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi kita telah belajar titah. Sekarang kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 344, Ingat akan nama Yesus. Ingatlah
Kita mulai lagi ya. Dan jangan lupa dihafal ya adik-adik. 1, 2, 3. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa saja yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti remang di pagi hari. Oke, kita akhiri ayat bulanan kita. Jangan lupa adik-adik dihafal ya. Terima kasih. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. 50 walu ayat siabe sampai 10 melodi paholong ngos yang tonga-tongam panghurupanmu tudu-tudu dijali do hot pakuling hajahatan jaladilan ho asini roham tunamala jalap di pasabam ho rohani nadagol jadi besar mahaturommu di bagasan haoloman mujala hagolaponmu tuduson ni ari. Amin. Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Shalom kakak sekolah minggu dan teman-teman. Saya Farel Manurung dari Horong 3. Di bulan Agustus ini ayat bulanan kita adalah kitab Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi menggunakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Shalom. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak sekolah minggu dan teman-teman. Saya Erin Manurung dari Horong 3. Ayat bulanan kita bulan ini dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau memberikan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang-orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ayat bulanan kita Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Coba Kakak Cia dibacakan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi engkau menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, memuaskan hati orang yang tertindas, maka
Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalian tetap di rumah karena sekarang masih dalam kondisi pandemi. Adik-adik tetap semangat belajarnya di rumah, tetap melakukan aktivitas dengan baik dan sesuai dengan protokol yang telah disesuaikan oleh pemerintah. Apa saja protokolnya? Yang pertama, menggunakan masker, kemudian cuci tangan yang bersih. Oke? Adik-adik tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Kita selalu bahagia. Oke? Sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling dan Berdoa. Siapkan Alkitabnya, siapkan pikiran dan hatinya supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik sekalian. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk hari yang Engkau sediakan bagi kami pagi ini. Dan kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kabar baik bagi kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiran-Mu di dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan untuk kita gumuli bersama-sama hari ini, yaitu dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Ayo kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama Yohanes pasal 8 ayat 12. Ya, buka Alkitabnya. Sekarang kita baca bersama-sama Yohanes pasal 8 ayat 12. 2, 3, ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita semua bisa membaca Alkitab kita. Semua bisa melihat tulisan yang ada dalam Alkitab kita. Yohanes pasal 8 ayat 12. Ya, kita semua bisa membacanya karena kita bisa melihat tulisan yang ada di dalam Alkitab kita. Kenapa kita bisa melihatnya? Kenapa kita bisa membacanya? Karena ada cahaya, terang, sehingga tulisan-tulisan yang dalam Alkitab kita tadi bisa kita baca bersama-sama. Coba kalau malam hari lampu dimatikan, lalu kita buka Alkitab kita dalam kegelapan. Ayo, siapa kira-kira yang bisa membaca? Ya, gak ada yang bisa membaca kan? Kenapa?
Karena tulisannya tidak bisa kita lihat, karena tidak ada cahaya yang menerangi tulisan itu, sehingga semuanya kelihatan gelap, hitam. Kita tidak bisa melihat tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab kita. Begitulah pentingnya cahaya itu, terang itu, sehingga dia sangat memberikan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Tanpa cahaya, tanpa terang, maka kita tidak akan dapat melihat apa-apa. Kita hanya melihat hitam, kelam, gelap, yang akhirnya membuat kita juga menjadi ketakutan. Firman Tuhan hari ini mengatakan, "Akulah terang dunia." Akulah terang dunia. Mengapa Yesus menjadi terang dunia? Mengapa Yesus mengatakan bahwa dia menjadi terang? Memangnya dunia ini selama ini gelap? Ya, dalam arti rohani, dalam arti spiritual, maka setelah manusia, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini digambarkan seperti tempat yang gelap, yang tidak memiliki terang, yang membuat manusia tidak tahu berjalan kemana dia harus berjalan. Karena dosa, manusia jatuh kepada kesalahan dan kesalahan karena dia tidak tahu mau melakukan hidupnya seperti yang dikehendaki Tuhan. Maka Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Dia lahir, lalu dia mengajarkan tentang kerajaan surga di dunia ini, lalu dia sampai mati, lalu dia bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya itulah menjadi puncak keselamatan bagi manusia. Maka digambarkanlah keselamatan itu dengan hiasan terang. Maka Yesus Kristus menjadi terang bagi dunia, bagi manusia, bagi kita yang sudah di dalam kegelapan karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka dia sudah hidup di dalam keselamatan, sudah hidup di dalam terang Kristus itu. Oleh karena itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekarang estafet terang itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dahulu Yesus sudah datang ke dunia ini untuk membawa terang, dan kita sudah mendapat terang itu. Sekarang kita diajak menjadi orang yang memancarkan terang itu juga kepada dunia ini, kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita. Bagaimana kita mau memancarkan terang itu dalam kehidupan kita? Memang mau ajak kita dulu mengingat. Masih ingat firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22? Ayo, siapa yang ingat? Tunjuk tangan. Galatia pasal 5 ayat 22. Siapa yang hafal? Ayo. Kalau hafal, ayo berdiri sekarang dan coba ucapkan apa yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 itu. Kasih kesempatan, ayo berdiri di rumahnya, di tempatnya sekarang. Ayo coba ucapkan apa yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 kalau boleh. Ayo. Kalau tidak, ayo buka Alkitabnya. Galatia 5 ayat 22. Amang undang kita membaca ayat 22 dan ayat 23. 1, 2, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekarang kita diajak menjadi pemancar-pemancar terang itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita memancarkannya? Dengan hidup di dalam buah roh itu. Apa itu? Hiduplah di dalam kasih. Yang kedua, hiduplah di dalam sukacita. Yang ketiga, hiduplah dalam damai sejahtera. Yang keempat, hiduplah di dalam kesabaran. Kelima, dalam kemurahan. Keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. Kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang kesembilan, penguasaan diri. Adik-adik sekolah minggu dan kita semua yang sudah menerima terang Kristus itu diajak menjadi terang melalui perilaku-perilaku kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu hidup di dalam kasih, di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apalagi sekarang ini ya, dalam kondisi yang sedang kita hadapi bersama-sama, COVID-19 ini, kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap memiliki kasih, kita harus tetap sabar, kita harus dapat menguasai diri, dan buah roh yang lainnya. Amang berdoa, Amang berharap, dan Amang terus berkeyakinan bahwa adik-adik sekolah minggu HKBP Jakarta Kota akan menjadi adik-adik sekolah minggu yang bertumbuh secara fisik dengan sempurna, bertumbuh juga dalam iman, dan semakin pintar dalam ilmu pengetahuan. Adik-adik, hari ini pendeta akan diberangkatkan dari HKBP Jakarta Kota ini dan akan datang pendeta yang baru. Hari ini akan dikukuhkan di sini, tapi Abang yakin dan percaya kita akan tetap selalu bersama di dalam Kristus, dan nanti kalau waktunya ada kita dapat berjumpa kembali dan Abang akan berjumpa dan bersukacita karena melihat adik di sekolah minggu semakin hebat, semakin pintar, semakin luar biasa, dan semakin setia kepada Tuhan. Semangat ya adik-adik. Abang juga pasti akan terus bersemangat karena adik di sekolah minggu Jakarta Kota menjadi anak-anak yang luar biasa sebagai anak-anak yang sudah menerima terang Kristus. Selamat hari Minggu adik-adik, dan selamat berpisah. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menjadi terang bagi kami di dalam Yesus yang telah datang ke dunia ini mengalahkan kegelapan melalui kematian dan kebangkitannya. Kami tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tapi kami sudah hidup di dalam terang Kristus. Maka biarlah kami dapat menghidupinya, dan kami juga boleh menjadi pancaran-pancaran terang Kristus di tengah-tengah dunia ini, terutama dalam kehidupan dan melalui kehidupan adik-adik kami sekolah minggu. Biarlah mereka hidup selalu dalam kasih, dalam sukacita, dalam kesetiaan, kesabaran, penguasaan diri, dan buah roh yang lain, sehingga mereka boleh menjadi terang Kristus di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Berkati adik-adik kami ini Tuhan, untuk meneruskan hidupnya, dan pada waktunya kami akan berjumpa kembali. Kami bersukacita karena kami melihat adik-adik kami ini menjadi anak-anak yang luar biasa, yang pintar, yang baik, dan yang setia kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati juga semua guru sekolah minggu, berkati semua orang tua, sehingga kami semuanya boleh sehat dan bersukacita dalam hidup kami. Hingga doa kami, dengarkanlah ya Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita minggu ini. Dibuka kinu jemaatnya nomor 301, Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama bernyanyi persembahan. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.